Selamat berjumpa kembali semuanya. Apa kira-kira yang kita mau bahas hari ini ya? Bagaimana kalau kita bahas mengenai apa arti anak di Alkitab? Oke, sounds good. Di Alkitab ada dua kategori anak. Yang pertama, kategori anaknya Tuhan, dan yang kedua, anaknya setan. Oh ya, saya nggak pernah tahu itu. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat anaknya Tuhan dan anaknya setan? Faktor yang menentukan adalah roh yang berdiam di dalam orang itu. Kalau yang berdiam di dalam orang itu adalah rohnya setan, maka orang itu disebut sebagai anaknya setan. Sebaliknya, kalau rohnya Tuhan yang berdiam di dalam orang itu, maka orang itu disebut sebagai anaknya Tuhan. Oke, boleh nggak tunjukkan ayat di Alkitab, contoh dari orang-orang yang adalah anaknya setan? Sure. Di buku Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, "Kamu adalah anak bapa kamu, yaitu iblis." Dengan kata lain, kamu adalah anaknya iblis. Pernyataan ini tidak menyangkal bahwa mereka adalah anak lahiriah dari bapa dan ibu mereka. Pertanyaannya, bagaimana seseorang menjadi anaknya iblis? Firman Tuhan mengajarkan bahwa roh adalah perkataan-perkataan yang dilambangkan oleh benih. Kristus katakan di Yohanes 6, "Perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan." Dan di Lukas 8 ayat 11, firman Tuhan diilustrasikan sebagai benih. Artinya, jikalau seseorang menerima anjuran setan yang dibisikkan ke dalam hatinya, apa yang orang itu ungkapkan adalah pengungkapan isi hatinya setan. Benih yang ditabur ke dalam hati orang itu diungkapkan di dalam perkataan-perkataan dan tingkah lakunya. Dari buah-buahnya, sumber benihnya dikenal. Wow, mengerikan juga ya. Bukankah itu yang terjadi kepada Hawa di Taman Eden waktu dia percaya apa yang setan katakan kepadanya? Sangat benar itu. Tuhan katakan, "Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati." Lalu setan katakan, "Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati." Dan Hawa memilih untuk menggantikan benih firman Tuhan dengan benih firman-Nya setan. Di saat itu, Hawa menjadi anak spiritualnya setan karena di dalam hatinya berdiam rohnya setan. Bukankah Kristus katakan mengenai setan di Yohanes 8 ayat 44 bahwa setan adalah pembohong dan pembunuh? Apakah itu sebabnya mengapa orang-orang Farisi selalu berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus? That's right. Mereka senantiasa melakukan apa yang Bapa mereka inginkan. Sebagaimana setan benci Tuhan Yesus, orang-orang ini juga membenci Tuhan Yesus. Sebagaimana Bapa, demikian juga dengan anak-anaknya ya. Indeed, pepatah mengatakan, like father, like son. Yang membuat anak seperti bapanya ialah benih atau roh bapanya. Iya ya, di dunia alam juga saya bisa lihat persamaannya dengan dunia spiritual. Di buku Kejadian 1 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Tumbuh-tumbuhan dan pohon buah-buahan menghasilkan buah menurut jenisnya oleh karena benihnya. Sehingga pohon manggis hanya akan menghasilkan buah manggis, dan jangan harapkan kerbau melahirkan seekor kucing." Iya ya. Jadi, itulah arti anak di Alkitab ya. Ya, benar. Tapi tunggu dulu, karena sekarang saya mau tunjukkan bahwa ada 3 macam anak Tuhan di Alkitab. Oh ya? Ya, yang pertama anak Tuhan yang diciptakan. Contohnya Adam dan Malaikat. Mereka adalah anaknya yang diciptakan. Iya ya, bukankah roh nafas kehidupannya Tuhan dihembuskan ke dalam tubuh berbentuk tanah, lalu Adam menjadi makhluk yang hidup? Benar itu. Untuk menjadi anaknya Tuhan, roh Tuhan perlu berdiam di dalam orang itu kan? Setuju, Adam menjadi makhluk yang hidup karena roh nafas kehidupannya Tuhan berdiam di dalam tubuhnya Adam. That's right. Lalu yang kedua, anak yang diadopsi. Apa artinya itu? Anak yang diadopsi ialah anak yang diadopsi dari yang tadinya anaknya setan oleh karena dosa. Kita tahu semua orang telah berdosa, dan oleh sebab itu semua telah menerima benihnya setan. Namun, jikalau mereka bertobat dan dosanya diampuni, mereka sekarang menjadi anak-anaknya Tuhan yang diadopsi.
Wow, interesting ya. Yeah, very interesting indeed. Jadi jenis anak ketiga seperti apa? Jenis anak ketiga ini kita bisa baca di buku Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, God yaitu Bapa memberikan satu-satu anaknya yang di-begotten. Nah, anak ini bukan anak yang diciptakan dan bukan juga anak yang diadopsi, tetapi anak yang di-begotten. Apa arti begotten? Kata begotten ini kita temukan juga di buku Kejadian 5 ayat 4. Dikatakan, umurnya Adam setelah dia begotten Set adalah 800 tahun. Adam usianya 130 tahun waktu Set di-begotten. Dan setelah itu, dia hidup 800 tahun sebelum dia mati. Bukankah Set anaknya Adam? That's right, Set sesungguhnya adalah anaknya Adam. Dan oleh sebab itu, begotten artinya lahir. Karena seorang anak adalah anak orang tuanya, karena dia lahir keluar dari orang tuanya. Artinya, Set adalah anaknya Adam yang dilahirkan, bukan anak yang diadopsi, dan juga bukan anak yang diciptakan oleh Adam. Kesimpulannya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Bapanya di surga. Satu-satunya artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa dikatakan sebagai anaknya God yang dilahirkan. Jadi, walaupun Bapa di surga mempunyai banyak anak, namun hanya ada satu anak yang di-begotten-nya, yaitu Jesus Christ. Sangat benar. Ella J. Wagoner mengatakan, memang benar Bapa di surga mempunyai banyak anak. Namun, Kristus adalah satu-satu anaknya yang di-begotten. Para malaikat adalah anak-anak Bapa seperti halnya Adam melalui penciptaan. Orang-orang Kristen adalah anak-anak Bapa melalui adopsi. Tetapi Kristus adalah anak Bapa yang lahir dari Bapa. Yang dia katakan cocok dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab ya? Indeed. Sekarang saya mau baca kutipan Sister White di majalah Signs of the Times. Dia katakan, anak yang Bapa berikan bagi orang berdosa adalah satu-satu anaknya yang di-begotten. Bukan anak yang diciptakan sebagaimana para malaikat. Dan bukan juga anak yang diadopsi seperti halnya orang berdosa yang telah diampuni. Melainkan seorang anak yang dilahirkan menurut gambar pribadi Bapa. Wow, sangat jelas bahwa Kristus adalah satu-satu anaknya God yang di-begotten atau yang dilahirkan. Well, thank you untuk pelajarannya. Saya sekarang mengerti arti anak Bapa di surga, dan saya juga mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa di surga yang lahir keluar dari Bapanya. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Sampai kita berjumpa lagi ya. To God be the glory.